Partai Gerindra cukup percaya diri kalau kemungkinan nanti Mas Gibran akan bergabung ke Gerindra, Mas? Tidak. Enggak? Itu saya jawab. Anda tetap di PDIP, Mas? Iya. Dan kenapa tidak? PDI Perjuangan itu partai yang membesarkan saya, yang sudah menerima saya, mendidik saya, menyekolahkan saya. Itu ya. Jadi tidak ada yang namanya pindah Gerindra. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom Aleichem. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wide Dong Tien. Rahayu. Salam Nusantara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka diberitakan bertemu sambil makan malam di Solo kemarin. Makan malam antara Ganjar dan Gibran itu bagian dari agenda kerja Ganjar ke Solo dan sekitarnya. Bukan untuk acara politik pencapresan atau bukan untuk politik kepartaian. Tidak seperti sebelumnya kedatangan Prabowo ke Solo yang disebut-sebut mau menawarkan Gibran sebagai cawapres dan membujuk Gibran pindah partai dari PDI Perjuangan ke Gerindra. Kunjungan Prabowo itu membuat posisi Gibran terjepit. Satu sisi, dia harus menyambut dan menghormati Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Di sisi lain, ada agenda politik terselubung Prabowo yang sudah kita ketahui belakangan yang menyebabkan Gibran dipanggil DPP PDI Perjuangan untuk diminta klarifikasi atas framing di media bahwa relawan Gibran atau Gibran sendiri disebut-sebut mendukung pencapresan Prabowo. Gibran jelas-jelas sudah membantah. Dia membantah mendukung Prabowo. Dia juga membantah akan pindah partai dari PDI Perjuangan ke Gerindra. Dia malah balik mempertanyakan, buat apa pindah? Gibran pun menegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang menerimanya dan mendidiknya. Tidak ada pindah partai. Setelah pertemuan dengan DPP PDI Perjuangan, Gibran pun menegaskan kembali tegak lurus pada perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati soal pencapresan. Gara-gara kunjungan Prabowo ke Gibran itu yang disertai agenda politik terselubung sempat memanaskan relasi antara Gibran dengan konstituen PDI Perjuangan khususnya yang mendukung Ganjar Pranowo. Faktanya memang Gibran menerima Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Gibran sendiri adalah Wali Kota Solo. Tapi politik adalah persepsi dan permainan opini. Pertemuan itu dimainkan di media oleh pendukung Prabowo bahwa Gibran memberikan dukungan pada Prabowo, padahal tidak. Permainan opini ini makin liar. Maka sudah tepat pertemuan antara DPP PDI Perjuangan yang langsung berkomunikasi dengan Gibran agar opini tidak semakin menggelinding liar. Pertemuan Ganjar dan Gibran tadi malam meskipun tetap dalam agenda kerja tak bisa juga dipisahkan dari persepsi untuk menghapus jejak Prabowo di Solo dan di Gibran. Dan untuk menegaskan bahwa Ganjar dan Gibran tak bisa dipisahkan. Ada hubungan ideologis kepartaian, ada hubungan teritorial, hubungan kerjasama, hingga hubungan masa depan yang menautkan keduanya. Ganjar bersama Gibran kemudian membuka ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Parpeda Jawa Tengah tahun 2023
di Kusuma Sahid Prince Solo tadi malam juga. Ganjar juga menyerahkan penghargaan kepada atlet Paralimpik yang berprestasi dan melepas atlet Paralimpik dari Jateng yang akan berlaga di ASEAN Para Games 2023 di Kamboja. Kemudian Ganjar bersama Wakil Gubernur Gus Taj Yassin Maimun melepas kloter pertama jamaah haji dari Jawa Tengah di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Dalam acara itu ada yang membuat Ganjar terharu. Penuturan seorang jemaah haji penjual tempe bernama Untung Suratno yang setiap hari menyisihkan keuntungan menjual tempe untuk ditabung sebagai biaya haji. Saya seorang penjual tempe yang bungkusnya masih pakai daun menunggu 11 tahun untuk bisa berangkat haji. Saya menabung tiap hari dari menjual tempe, kalau ada lebih ya ditambahkan ke tabungan, kata cerita Untung Suratno saat berdialog dengan Ganjar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Kisah itu sangat mengharukan. Pertemuan Ganjar dan Gibran membawa ketentraman dan kedamaian. Apalagi tak ada gejolak politik setelahnya. Karena pertemuan keduanya dalam konteks pengabdian terhadap masyarakat. Kita sama-sama sayang Ganjar. Dan kita juga sama-sama sayang Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.